Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harun Al-Rasyid dengan NIM 2201352. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem EPS atau Electronic Power Steering. Electronic Power Steering ini sangat berguna bagi pengemudi, terutama yaitu pada saat membelokkan kendaraan itu jadi lebih enteng karena terbantu oleh dinamo yang akan menggerakkan kemudi. Dinamo tersebut akan bergerak searah dengan putaran kemudi dari si pengemudi. Jadi akan terasa lebih enteng dan mudah untuk dikendalikan. EPS ini memiliki fungsi utama untuk sebuah mobil. Yang pertama yaitu berfungsi untuk stabilitas sebuah mobil. Dengan adanya EPS, stabilitas dari sebuah mobil akan lebih baik daripada menggunakan kemudi konvensional. Yang kedua yaitu efisiensi bahan bakar. Dengan menggunakan EPS, efisiensi bahan bakar akan lebih baik karena dengan ringannya putaran pengemudi akan mempersedikit konsumsi bahan bakar. Yang ketiga yaitu mengurangi kebisingan. Dengan adanya EPS itu yang menggunakan dinamo akan mengurangi suara dari putaran kemudi. Yang keempat yaitu lebih ramah lingkungan. Tidak menggunakan oli hidrolis atau semacamnya karena cuma menggunakan dinamo yang tidak akan mencemari lingkungan. Adapun komponen dari EPS ini yaitu yang pertama yaitu ECM atau Electronic Control Module. Electronic Control Module ini berfungsi sebagai penerima dari sensor-sensor supaya dinamo tersebut berputar sesuai dengan arah putaran atau menyesuaikan dengan arah putaran dari setir kemudi. Yang kedua yaitu ada dinamonya. Dinamonya ini berfungsi sebagai untuk memutar kemudi supaya lebih enteng. Dinamonya ini bisa juga disebut sebagai aktuatornya. Di mana ketika setir diputar dengan bantuan dari sensor dan yang dikirim ke ECU, dan ECU akan mengirim sinyal ke dinamo dan memerintahkan dinamo untuk berputar sesuai dengan arah dari kemudi. Yang ketiga yaitu ada VSS. Yang ketiga itu ada VSS. Yang keempat ada torque sensor. Yang keempat ada yang kelima ada clutch, dan yang keenam ada noise suppressor. EPS ini memiliki banyak jenisnya. Adapun jenis-jenis berdasarkan letaknya dari EPS ini itu yang pertama yaitu CEPS, yang kedua double EPS, yang ketiga yaitu single EPS, yang keempat REPS. Electronic Power Steering ini memiliki cara kerja yaitu dengan sistem perubahan proses kerja power steering yang mengalihkan sistem hidrolis ke elektris. Cara kerja sistem EPS adalah kunci diputar pada posisi on. Kontrol modul memperoleh arus listrik untuk kondisi standby. Bersamaan dengan itu, indikator EPS pada panel instrumen menyala. Saat mesin hidup, noise suppressor segera menginformasikan pada kontrol modul untuk mengaktifkan motor listrik dan clutch pun langsung menghubungkan motor dengan batang setir. Salah satu sensor yang terletak pada dinamika torque sensor. Alat ini akan memberikan informasi pada kontrol modul sejauh mana setir diputar dan beberapa cepat putarannya. Dengan informasi tersebut, kontrol modul segera mengirimkan arus sesuai kebutuhan motor listrik untuk memutar gigi kemudi. Dengan begitu, proses memutar setir menjadi ringan. VSS bertugas begitu mobil mulai melaju. Sensor ini memberikan informasi bagi kontrol modul dengan kecepatan kendaraan. Jika kecepatan melampaui 80 km per jam, maka motor elektrik akan dinonaktifkan sehingga dengan begitu setir menjadi berat dan meningkatkan safety. Jadi, sistem EPS ini mengatur besarnya arus listrik sesuai dengan kebutuhan oleh motor listrik dan memberikan kode tertentu jika ada malfungsi pada sistem EPS ini. Jadi, EPS ini akan berhenti bekerja apabila kecepatan kendaraan melebihi 80 km per jam.
Apabila kecepatan kendaraan melebihi 80 km dan jika setir masih tetap ringan, dinamo masih berputar, itu akan mengurangi safety dari pengemudi tersebut. Karena dengan sedikit putaran akan langsung mempengaruhi belok dari kendaraan tersebut. Jadi, dengan dimatikannya dinamo tersebut, putaran dari kemudi akan kembali berat dan pengemudi lebih leluasa untuk mengendalikan kemudi dengan kecepatan yang tinggi tersebut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan ke sistem yang selanjutnya, yaitu sistem VVTi. Ini adalah sistem VVTi. Sistem VVTi ini dikembangkan oleh Toyota, yaitu yang berfungsi untuk efisiensi bahan bakar dan emisi gas buang. VVTi ini bekerja dengan cara yaitu mengatur pembukaan katup masuk dan yang ini yaitu single VVTi. Yang dimana single VVTi ini hanya bisa mengatur waktu katup masuk saja. Dia bisa mengatur kapan pembukaan katup masuk dan kapan berakhirnya pembukaan dari katup masuk. VVTi ini memiliki beberapa jenis, itu ada single VVTi dan ada double VVTi. Single VVTi hanya bisa mengatur saluran nafas, sedangkan yang double VVTi itu bisa mengatur pembukaan katup masuk dan pembukaan katup buang. Dengan diaturnya pembukaan katup masuk tersebut, itu sesuai dengan kinerja dari mesin tersebut. Contohnya itu ada pada saat kendaraan beban ringan kecepatan sedang, beban berat kecepatan tinggi atau kecepatan rendah, itu akan disesuaikan pembukaan katupnya. Ada pun beberapa contoh dari cara kerja VVTi. Yang pertama itu pada saat beban ringan speed rendah atau kecepatan rendah. Dengan beban yang ringan, kecepatan yang rendah juga, itu katup dari VVTi akan disesuaikan, yaitu dengan memper awal pembukaan katup dan memper awal penutupan katup. Itu dengan memper kecil sedikit, memper pendek pembukaan katup tersebut. Itu mengurangi overloadnya. Dengan demikian, penggunaan bahan bakar tidak akan boros atau tidak akan banyak, karena tenaga yang dibutuhkan itu juga sedikit karena bebannya ringan dan kecepatannya juga rendah. Dan jadi karena beban dengan kecepatan rendah tersebutlah, maka katup tersebut diperpendek pembukaannya supaya tidak terjadi pemborosan pada bahan bakar. Adapun contoh yang kedua yaitu pada saat beban berat kecepatan tinggi. Dapat kita simpulkan karena bebannya berat dan kecepatan tinggi itu akan membutuhkan torsi yang lebih besar atau tenaga yang lebih besar. Dan karena membutuhkan tenaga yang lebih besar tersebut, katup masuknya akan dibuka lebih awal dan pembukaannya lebih lama. Dan jadi untuk memaksimalkan udara masuk ke bahan bakar, udara masuk ke ruang bakar lebih banyak karena kecepatan tinggi dan beban berat tersebut membutuhkan tenaga dan torsi yang lebih besar daripada kecepatan rendah dan beban ringan tadi. Ya, mungkin begitulah cara kerja dari VVTi ini. Dia menyesuaikan terhadap kecepatan dan beban dari kendaraan tersebut. Apabila ringan akan memperkecil waktu pembukaan dan penutupan katup. Apabila berat dan kecepatan tinggi akan memperbesar dan memperlama bukaan katup tersebut untuk memaksimalkan daya sesuai dengan kebutuhan dari kendaraan tersebut, supaya tidak terjadi pemborosan dari bahan bakar ataupun gas buang yang emisinya sangat tinggi. Adapun komponen VVTi ini adalah komponen VVTi, dan yang ini adalah sensor yang akan mengatur pembukaan katup tersebut. Adapun dia lebih awal atau dimundurkan menjadi lebih lama. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang VVTi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang power window. Power window ini adalah teknologi yang memudahkan pengendara untuk membuka dan menutup jendela. Dan
bagi pengemudi yang mengendarakan itu akan memiliki kontrol untuk semua jendela supaya untuk keamanan dari apabila membawa anak-anak supaya tidak usil. Adapun di sini itu tombol untuk mengunci semua jendela. Ini adalah tombol untuk jendela masing-masing dari 4 jendela tersebut. Power window ini sangat membantu bagi pengemudi. Karena apa? Dengan adanya power window ini lebih memudahkan orang tua untuk mengontrol anak-anaknya apabila membawa keluarga bepergian. Karena anak-anak sering iseng atau main-main pada saat kendaraan berjalan yang menyebabkan risiko keamanan yang rendah. Dan dengan adanya power window ini, pengemudi atau orang tua lebih untuk power window ini bisa dikontrol oleh kontrol elektronik atau ECU yang menggunakan sensor. Dan power window ini masing-masing jendelanya itu memiliki tombol seperti di samping ini. Power window ini akan diperintahkan oleh ECU yang mana sinyalnya diterima dari sensor yang berada di bawah sini. Dan itulah power window yang memudahkan pengemudi untuk menurun naikkan jendela. Nah, adapun kerusakan yang sering terjadi pada power window ini itu kemacetan atau kerusakan terjadi pada sensor karena dia hanya turun naik, itu akan sering dimainkan oleh anak-anak. Jadi untuk mencegah kerusakan dari sistem power window ini hanya digunakan apabila diperlukan saja, itu hanya diperlukan apabila dibutuhkan. Apabila sering dimainkan atau diturun naikkan, maka sensor dari power window tersebut akan mengalami kerusakan atau terjadi kemacetan pada saat menaik atau menurunkan jendela. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang power window. Terima kasih. Nah, saya dari Harun dari Universitas Negeri Padang, jurusan Teknik Elektronik dan Otomotif. Saya ingin sedikit bertanya tentang komponen-komponen atau sistem yang ada pada mobil. Untuk sistem ABS itu gimana cara kerjanya supaya bisa memperingan setir? ABS lah. Power steering. Sebenarnya tuh pakai sama kayak manual. Kalau manual kan nggak pakai minyak loh, nggak pakai oli. Kalau yang power steering pakai oli. Jadi dari oli itu membuat setir lebih ringan kan mah. Pakai minyak power steering yang mana tuh. Tapi kalau ABS itu menggunakan dinamo nggak Pak? Kalau power steering itu dinamo. Power steering pompa. Kalau ABS baru pakai dinamo. Elektrik steering baru pakai dinamo. Nah, kalau ABS itu gimana cara kerjanya? Elektrik. Iya, ya elektrik ya. Di bawah setir, letaknya di bawah setir. Setirnya itu otomatis loh. Sedang berbelok. Itu bang berlepas setirnya dia lurus sendiri loh. Dinamo tadi itu yang Dinamo itu berputar karena bantuan sensor atau gimana Pak? sensor abang. Sensor ada di komputer, itu sensor. Sensor apa itu Pak? Ya sensor yang di dinamo elektrik itu kan ada. Oh, ada sensor berarti di dinamo elektrik. Baca komponennya tadi itu. Baru laporkan. Berarti dinamo itu akan berputar mengikuti arah putaran kemudi melalui sensor itu. Kalau rusak tuh nggak dibaca sama komputer. Keras kira. Pakai filtering, kalau filtering kalau bocor dia baru keras. Bocor olinya atau pompa olinya, pompa filteringnya rusak, pisau-pisaunya tuh baru keras. Kalau untuk perawatannya Bang nggak ada? Filtering aja lah bang, cek olinya. Cek oli kalau yang power steering ya Pak. Kalau yang listrik jarang orang. Filternya tuh susah. Oh, berarti kalau yang elektrik ini lebih rentan terkena kerusakan. Kalau rusak langsung. Oh, rusak enggak ya. Enggak tanpa cek-cek artinya Pak. Jangan pakai cek, nggak ada, jarang orang cek buka gitu bang. Soalnya bukanya sulit.
lama susah. Sekarang orang merawat kalau ganti itu mahal. Adapun orang memperbaiki harganya lumayan mahal juga Bang. Hampir sama dengan beli yang baru. Nah, ya. Kalau untuk sistem SRS atau airbag tuh gimana tuh Bang? Kok bisa dia menggembung pas gitu kan? Pas pada waktu ketabrak sama mobil atau sama motor atau sama semua di depan kap itu ada sensor tuh Bang. Jadi di depan kap itu sensor kan? Sensor. Nah, pas kena sensor itu sama hantaman mobil atau tembok dibaca melalui komputer baru ke airbag. Baru itu yang Bang. Jadi airbag tuh dikembangkan oleh komputer lah. Ya, tahu komputer. Berarti atas perintah komputer baru dia ngembangkan lah. Kalau ada perintah komputer. Terus sensor yang itu masuk juga dia nggak ngembang. Itu kalau ada perawatan rutinnya tuh gimana tuh? Kalau ada Bang. Nggak ada lah. Sama kayak elektrik aja yang kita mau di kali rusak tukar. Iya kan kalau pengecekan dari sensor itu atau rusak atau gimana? Jarang rusak berarti. Jarang rusak. Sistem airbag ini kan sekali pakai kan Bang? Berapa tuh Bang bisa sekali pakai? Sekali pakai itu soalnya barang itu sekali pakai kan langsung langsung ganti. Buang ganti. Nggak bisa digunakan kembali kan gimana Bang? Belum ada yang bisa menggunakan. Bisa cuman Sulit. Ada pun Hampir sama dia nih baru. itu dulu baru ada juga orang yang nggak ada duit Bang, pasang juga yang lama. Fungsi ya. Airnya nggak ada, kosong, nggak ngembang, Iya. kosong. Ada keluarkan besar di kira lama, letaknya ada. Dua-duanya dari fungsi lagi kan? Kita pakai mobil biasa aja. Itu kan untuk juga keselamatan Bang. Kan ada lagi satu tuh untuk yang keselamatan itu ABS Bang. ABS itu rem. Itu gimana bisa rem itu untuk menyelamatkan pengendara gitu? Kalau rem punya ditembakkan itu, kalau ABS itu kan penambah rem aja tuh Bang. Beda dari rem biasa ini. Kalau rem biasa ini kan ban depan ada yang pakam. Nah, ditambah sama ABS. ABS itu keempat roda yang pakam Bang, langsung berhenti. Ya kayak nunggu. Kalau yang biasa kan, kalau yang ABS Langsung lebih selamat lah. lebih Ya. selamat, lebih pakam lah. Karena rem biasa. Ini kalau kerusakannya Tidak juga ada perawatan. banyak orang pada penyakit itu tanpa remnya aja Bang. Awalnya remnya biasa tapi itu. Itu kan digunakan sehari-hari. Ya. Kalau remnya bocor. Kalau ABS itu berfungsi kan karena bantuan komputer tadi karena pas kecelakaan baru dia bergerak sendiri. Ya. Dalam keadaan mendadak. Dalam mendekat ya bagus. Tapi depan mobilnya sama kayak refleksi juga ada sensor juga Bang. 5 meter jaraknya, aduh. 1 meter. Oh, itu ada keadaan darurat Bang. Kalau untuk tentang sistem transmisi otomatis gimana Bang? Otomatis Apa untuk perawatan atau apa? kita yang manual ada 2 pilihan Bang, manual sama mesin. Ya yang metik itu maksudnya Mas. Nanti kalau perawatannya cuma paling orang perawatannya 80.000 km ganti oli. Ganti oli ya Bang, ya. Nah, kalau yang manual kan namanya kampas kopling. Iya. Kalau udah agak bertenaga lagi, padahal mobil udah servis, udah ini, tenaga tidak ada, lari nggak ada, bunyi mesin itu kencang daripada lari. Nah, itu yang kopling itu yang manual.